kita akan memasuki rumah mampir. Silent Ghost Terror atau Terror Zero. Kita berangkat ya. Ada, ayo. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, meski tak pernah kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi, kau pergianku.
Tayo, tsaka iba. Tayo. Ayan. Ayo, ayo. Perem, may siro. Mama yung pastor bahaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rau, ken kabari, apa kabar dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi kemarin-kemarin yang sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan ketemu, dapat jodoh yang satu hati, satu jiwa, satu chemistry, satu perasaan. Waduh, senasib sepenanggungan pemirsa. Waduh, ya mudah-mudahan saja ya jodoh kita adalah CEO yang sedang menyamar pemirsa, atau mertua kita adalah CEO yang sedang menyamar pemirsa. Amin. Dan Mamang doakan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh sebelum perang dunia ketiga datang pemirsa. Waduh. Atau jangan-jangan perang dunia ketiga sudah dimulai pemirsa. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan yang belum dapat jodoh sesegera mungkin mendapatkan jodoh dan langsung ke KUA pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin ingin mendapatkan beasiswa LPDP supaya bersekolah di luar negeri atau melanjutkan jenjang karir, waduh, jenjang pendidikan, mendapatkan ilmu, ya dibiayai oleh negara, mudah-mudahan terkabulkan pemirsa. Dan ingatlah, bagi saudara yang mendapatkan beasiswa LPDP, belajarlah dengan tekun, mendapatkan ilmu, ya bersekolah dengan rajin supaya mendapatkan gelar. Dan kalau sudah sukses mendapatkan gelar, ingatlah Indonesia pemirsa. Waduh, jangan sampai lupa daratan, jangan sampai lupa tanah air kita Indonesia. Karena beasiswa saudara adalah darah, keringat, dan air mata pajak rakyat bangsa Indonesia. Buat saudara supaya saudara pintar, supaya saudara mendapatkan ilmu, dan kelak saudara akan membangun bangsa dan negara kita. Jangan sampai kalau sudah dapat ilmunya, waduh, minggat pemirsa. Ya minggat ke UK. Waduh, eksodus pemirsa ke UK dan memilih menjadi warga negara asing. Waduh. Kalau kata Bung Roma ini terlalu ya. Kalau zaman dahulu mungkin saudara akan dikutuk menjadi batu seperti Malin Kundang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele. Selamat sore Le. Selamat sore di episode ke-69 perjalanan epik ke Tanah Bromo. Ya, Gunung Bromonya sudah lewat pemirsa. Perjalanan ke Bromonya sudah lewat. Saudara penasaran ya tentang Bromo, ya tonton episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi. Termasuk bagi saudara yang baru datang di episode ke-69 ini, ya mungkin saudara akan pusing 7 keliling pemirsa. Waduh, ya belum tahu cara konten Mamang pemirsa. Oleh karena itu tontonlah episode-episode sebelumnya. Ya memang sudah cantumkan di link deskripsi, supaya tidak pusing dan tidak bikin tanda tanya misterius. Waduh. Episode ke-69 ini Mamang terjebak di dalam rumah hantu pemirsa, rumah horor, rumah terseram. Waduh. Tidak seseram serangan Iran ke Israel dengan rudal hipersoniknya pemirsa, Al-Fatah 1. Waduh. Paket berduk. Waduh. Dan juga tidak seseram tagihan Menteri Keuangan Purbaya yang menagih dana beasiswa LPDP untuk mengembalikan 7,7 miliar pemirsa. Akibat saudara bersekolahnya ya asal-asalan dan ingin minggat ke luar negeri. Waduh. Jadi meskipun ini rumah hantu, namun tidak seseram ya tagihan LPDP 7,7 miliar pemirsa, atau serangan hipersoniknya Iran. Waduh. Jadi ini rumah hantu ya, rumah hantu yang menurut Mamang meningkatkan adrenalin pemirsa. Waduh. Ya meskipun rumah hantu tapi benar-benar seram sekali kalau menurut Mamang. Waduh. Namun tak
terseram ya, tidak seseram tagihan LPDP pemirsa, ataupun tidak seseram hipersoniknya Iran. Kalau hipersoniknya Iran itu lebih seram lagi pemirsa. Mungkin saudara yang baru datang akan bertanya ya, bagaimana ceritanya memang ada di dalam rumah hantu. Dan di dalam rumah hantu yang mana nih Mang? Memang terjebak di dalam rumah hantu pemirsa ya, di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jatim Park 2 atau dikenal dengan Batu Skricu pemirsa. Waduh, jadi Jatim Park 2 ini unik ya, salah satu wahana wisata di Kota Batu yang menggabungkan antara kebun binatang safari ya, mirip-mirip dengan safari di Bogor atau kebun binatang di Ragunan, digabungkan dengan dunia fantasi mirip-mirip Ancol pemirsa. Nah, sekarang memang berada di zona dunia fantasinya Kota Batu ya, di Jatim Park 2, tepatnya di wahana rumah hantu pemirsa. Jadi memang terjebak di alam hantu pemirsa. Waduh. Ya, kira-kira memang bisa keluar nggak dari dalam rumah hantu ini? Atau malah rupa pulang pemirsa, atau malah minta pindah ke warganegaraan hantu pemirsa. Maaf. Kira-kira kalau memang mendapatkan paspor hantu bahagia nggak ya? Oke pemirsa yang berbahagia ya, apapun KTP kita, apapun paspor kita ya, apapun kewarganegaraan kita, kita tetap manusia, bangsa Indonesia, cinta tanah air kepada Indonesia. Ya mudah-mudahan kedepannya memang dapat LPDP ya, pergi ke UK atau Australia, tapi ingatlah Indonesia. Ya mudah-mudahan memang dapat. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika terjebak di dalam rumah hantu Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, itu artinya ya 800 km ke arah kota Tasikmalaya, tempat tinggal Mamang. Itu sejarak antara rudal hipersoniknya Iran dari wilayah Iran ke titik terdekatnya Israel pemirsa. Ya, jadi dari rumah hantu ini 800 km ke rumah Mamang di kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat ya. Ketika episode ke-69 ini tayang, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara Amin. Selain itu, episode ke-69 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan mendamaikan negeri kita, ya mensejahterakan negeri kita, memakmurkan negeri kita, dan ikut serta perdamaian di dunia. Karena ketika episode ini tayang, ya memang sedang menonton ya kembang api di Timur Tengah sana pemirsa. Waduh, ya kembang api, tapi ini bukan tahun baru pemirsa. Kembang api, tapi ini kembang apinya sangat membahayakan dunia pemirsa. Waduh, hilir mudiknya rudal-rudal hipersonik pemirsa. Waduh, hilir mudiknya ya misil-misil dan drone ya silih serang pemirsa antara Iran, Israel dan Amerika pemirsa. Waduh, dan negara-negara sekitarnya ikut terkena dampaknya pemirsa. Waduh, apakah hanya terjadi di Timur Tengah saja dan ingin dirasakan Timur Tengah saja? Tentu tidak. Ya, kita yang jauh dari Timur Tengah pun akan merasakan dampaknya pemirsa. Ya, dampaknya secara tidak langsung. Apa aja Mang yang tidak langsung? Ya macam-macam pemirsa ya, bisa senang, bisa bahagia ya, bisa merasakan lonjakan ekonomi. Waduh, atau juga malah kita menjadi untung pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, apakah ini tandanya perang dunia ketiga? Waduh, kalau alam biswab ya, mudah-mudahan ya kembali damai dan tidak terjadi perang yang lebih besar lagi ya. Karena kalau perang yang lebih besar lagi, kalau hari ini rudal-rudal hipersonik di daerah sono ya, mungkin nanti akan menjadi rudal nuklir yang nyasar ke negeri kita pemirsa. Waduh, meskipun kita tidak ikutan, takutnya nyasar ke negeri kita. Waduh. Dan ingatlah ya, di luar sono yang menjadi WNA, aku bangga menjadi UK. Siap-siap lah ya, UK juga menjadi target pemirsa ya, salah satu negara yang tidak aman untuk perang dunia ketiga. Nah, bagi kita daripada ikutan perang ya, lebih baik kita mendamaikan mereka, atau setidaknya ya
mensejahterakan negeri kita, memperbanyak swasembada pangan pemirsa. Jadi ketika mereka baku hantam, kita bisa makan yang kenyang dan enak dan bergizi. MBG. Oke pemirsa yang berbahagia, ya mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai, karena sejatinya negeri kita adalah negeri yang penuh perdamaian. Dan insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia, setidaknya bisa mengamankan tanah air kita, ya, aman dari segalanya, ya. Dan mudah-mudahan saja negeri kita yang besar ini pun bisa mendamaikan mereka yang sedang bertengkar. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-69 memang sedang berada di dalam rumah hantu pemirsa. Ketika masuk ke rumah hantu, kita akan merasakan, ya, hantu-hantu di berbagai dunia pemirsa, merasakan kehororan, ya, keseraman, dan juga merasakan seolah-olah masuk ke rumah Conjuring pemirsa. Waduh, saudara pernah dengar rumah Conjuring dalam film Conjuring? Waduh, rumah yang banyak silumannya pemirsa. Waduh, namun meskipun seram, tak seseram, ya, tagihan Purbaya LPDP 7,7 miliar atau serangan hipersoniknya Iran. Kalau serangan hipersoniknya Iran ke Israel itu sangat seram sekali pemirsa. Waduh, tapi ini tak seseram, ya, tenang aja, aman kok. Oke pemirsa yang berbahagia, di Jatim Park 2 ini unik, ya. Kalau tadi atau episode-episode kemarin, ya, keliling-keliling kita silaturahmi dengan spesies yang lain, ya, dengan satwa, dengan hewan seperti orang utan, gorila, ya, dengan harimau, ya, dengan buaya, komodo dan sebagainya pemirsa. Dunia satwa, ya, silaturahmi dengan dunia satwa. Nah sekarang episode ke-69 Mamang akan bersilaturahmi dengan dunia gaib pemirsa, dan lembut. Waduh, makhluk halus, hantu pemirsa. Waduh. Dan Mamang akan keliling-keliling berkenalan dengan hantu, baik dari dalam maupun luar negeri, ya, baik dari Indonesia, dari UK, dari Persia, atau dari Israel dan juga Amerika ada di sini, ya, dari tanah Jawa, tanah Sunda ada di sini pemirsa. Waduh, dan hantunya benar-benar seram pemirsa. Kalau saudara penasaran, ya, bagaimana seramnya, meningkatkan adrenalin, dan bagaimana ceritanya, dan bagaimana rasanya bertemu dengan, ya, makhluk-makhluk lelembut dari alam sana pemirsa. Waduh, entah itu dari Indonesia maupun dunia pemirsa yang ada di Jatim Park 2 ini. Oleh karena itu memang berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan saudara bisa berkunjung ke Jatim Park 2 Kota Batu, terutama ke rumah hantu ini. Insya Allah dijamin seram. Dan rumah hantu ini, ya, ibaratnya adalah labirin pemirsa. Ya serius, ini labirin, ya. Kalau seandainya saudara apes di sini, ya, saudara tidak akan bisa pulang pemirsa. Waduh. Nah, oleh penjaga kalau seandainya tidak bisa dan seandainya tak kuat, tak mampu dan takut, cukup melambaikan tangan saja ke kamera pemirsa. Waduh, melambaikan tangan, dan nanti akan ada tim yang akan mengevakuasi pemirsa. Waduh. Jadi suasana rumah hantu ini benar-benar, iya, seram dan juga labirin, ya. Mamang yang ditakutkan oleh Mamang adalah itu sulit mencari pintu keluar pemirsa. Jadi jalannya benar-benar muter-muter dari satu blok ke blok yang lain, dari satu ruangan ke ruangan lain, dari satu hantu ke hantu lain. Waduh. Dan rumah hantu ini konon katanya adalah rumah hantu terluas di Kota Batu, bahkan di Malang Raya pemirsa. Waduh. Dan terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Timur. Nomor 1-nya memang lupa nih. Katanya ada rumah hantu di Surabaya pemirsa, Rumah Darmo, maaf. Jadi perjalanannya benar-benar berliku-liku, ada yang naik tangga, turun tangga, ada yang masuk ke sebuah ruangan dengan dekorasinya mirip Dracula, ada yang masuk ke ruangan yang dekorasinya mirip pocong, ada yang masuk ke ruangan yang dekorasinya seolah-olah berada di hutan yang belantara pemirsa. Masuk ke ruangan seolah-olah berada di alam kubur, maaf. Dan masuk ke ruangan seolah-olah berada di kota Tel Aviv, Israel yang sedang diporak-porandakan oleh bom hipersoniknya Iran pemirsa. Waduh. Jadi itulah gambaran singkatnya, ya. Saudara penasaran, datanglah ke Kota Batu ini, ke Jatim Park 2,
ya batu sekritju, dan juga rumah hantu. Ketika sedang berkeliling-keliling rumah hantu, ternyata hantu-hantu di kota batu ini beragam bangsa pemirsa. Waduh, ada hantu dari Indonesia, hantu tanah Jawa, hantu Nusantara, hantu Sunda. Ada juga hantu dari luar negeri pemirsa, dari Amerika, termasuk ya dekorasi rumah Annie ya, atau rumahnya yang ada di Amerika, Pennsylvania pemirsa, yang konon katanya ini rumah Conjuring pemirsa. Waduh, dan juga kita akan masuk ke ruangan di mana mirip istana Dracula pemirsa. Waduh, bahkan kita akan masuk ke rumah mumi dan banyak sekali. Seolah-olah ini adalah hantu multinasional pemirsa. Waduh, dunia hantu dunianya internasional pemirsa. Waduh, berbagai macam hantu berbahan dunia termasuk Indonesia ada di sini pemirsa. Mungkin saudara akan bertanya, apakah hantu ini beneran? Ya tentunya beneran pemirsa. Sebenar-benarnya ya meskipun mereka ini adalah robot pemirsa, AI ya. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang hantu, saudara percaya tentang hantu? Kalau saudara bertanya ke Mamang percaya hantu? Percaya ya. Hantu itu ada pemirsa. Orang Jawa bilang itu adalah makhluk halus atau dikenal dengan lelembut pemirsa, atau makhluk gaib, makhluk tak kasat mata yang aktivitasnya dekat dengan kita namun kita tidak bisa melihat pemirsa. Dan menurut kepercayaan Nusantara, termasuk orang Sunda, termasuk dengan tanah Jawa, orang Jawa, apalagi orang Jawa ya, hantu ini dikategorikan adalah makhluk halus, lelembut yang mempunyai hak hidup pemirsa. Waduh, bahkan zaman dahulu ketika era-era kerajaan Nusantara, kerajaan kuno di tanah Jawa ya, hantu-hantu ini tergambarkan di dalam berbagai kitab kuno, bahkan menjadi petunjuk bagi kita untuk menghadapi mereka, termasuk juga dipahat di berbagai pahatan candi pemirsa. Bahkan ada kitab yang menjelaskan daftar-daftar hantu pemirsa. Waduh, daftar-daftar lelembut ya, termasuk konsensus lelembut pemirsa, demografi lelembut. Bahkan lelembut pun ya didata pemirsa. Waduh. Bahkan yang uniknya, lelembut ini dijadikan petunjuk jalan pemirsa, petunjuk mitigasi kalau seandainya terjadi bencana. Bahkan dalam legendanya, lelembut ini diajak untuk konstruksi candi-candi bangunan pemirsa. Salah satu legendanya adalah Candi Prambanan pemirsa. Konon Candi Prambanan ini dibangun dalam satu malam oleh pria Pangeran Bandung Bondowoso karena terpikat kepada Nyai Loro Jonggrang. Nah, Nyai Loro Jonggrang meminta kepada Bandung Bondowoso, buatkan aku candi 1000 candi dalam satu malam. Kira-kira sanggup nggak? Karena saking cintanya sanggup. Bandung Bondowoso pun sakti pemirsa. Apakah dia sendirian membangun candi? Tentu tidak pemirsa. Tetapi memanggil lelembut-lelembut, yaitu makhluk halus atau kita kenal hantu. Berkat hantu itulah ya candi-candi berhasil dibangun, meskipun yang dibangunnya itu cuma 99 candi pemirsa. Candi yang terakhirnya belum beres, keburu pajar menyingsing. Waduh, keburu pajar menyingsing akibat tipuan dari Nyai Loro Jonggrang. Mungkin saudara pernah dengar legenda tersebut pemirsa. Nah, yang berhubungan dengan lelembut pun ternyata bukan legenda Prambanan saja. Salah satu legendanya adalah Tangkuban Perahu pemirsa. Sangkuriang membangun bendungan Citarum di Bendung ya oleh siapa? Oleh banyak lelembut pemirsa. Waduh. Begitupun dengan legenda-legenda yang lain yang berhubungan dengan lelembut. Bahkan dalam sejarahnya ya, Senopati Ingalaga atau Danang Sutawijaya atau pemimpin pertama kerajaan Mataram Islam ketika perang dengan Pajang ya, bekerja sama dengan lelembut pemirsa. Waduh ya, menjadi sahibnya lelembut pemirsa. Nah, itu artinya lelembut sejak zaman dahulu sudah dikenal oleh masyarakat Jawa. Bukan lagi lelembut yang hari ini sangat ditakuti, tetapi lembut zaman dahulu benar-benar
saling berhubungan dengan manusia, bahkan bekerja sama dengan manusia. Waduh. Bahkan dalam legendanya ada pasukan lelembut pemirsa. Bahkan lelembut bisa jadi seorang intel pemirsa. Waduh, bahkan lelembut menjadi seorang sniper juga pemirsa. Sniper yang kita kenal dengan santet pemirsa. Ya sejatinya santet itu adalah kita mengirimkan senjata lewat lelembut pemirsa, dan senjata itu masuk ke mereka. Waduh. Nah, lelembut ini pun ya dijadikan mitigasi bencana. Lelembut bisa komunikasi dengan orang-orang pintar atau kita kenal dengan paranormal atau dukun ya. Lelembut itu akan memberitahu bahwa nanti gunung ini akan meletus. Waduh. Sehingga masyarakat pada zaman dahulu selamat pemirsa. Berbicara tentang lelembut ya, terutama di lelembut Jawa, ini sangat unik sekali pemirsa. Mungkin saudara pun akan bertanya ya, lelembut-lembut di dunia ini kok beragam pemirsa. Waduh, beragam hantu pemirsa. Kalau kita di Indonesia mengenal pocong, di Amerika tidak mengenal pocong pemirsa. Hantu di Amerika tidak pocong, tapi hantu di Amerika adalah zombie. Waduh, hantu di Eropa adalah Dracula atau vampir pemirsa. Waduh, hantu di Mesir adalah mumi pemirsa. Hantu di Indonesia adalah kuntilanak, genderuwo. Tetapi kuntilanak, genderuwo ya tidak dikenal di Jepang ya, tidak dikenal di Tiongkok pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hantu di berbagai negara kok beda pemirsa? Yang paling unik ya, hantu setiap negara itu mirip dengan manusia atau bangsa yang mereka tinggal. Kalau hantu di Indonesia, hantu Indonesia ini mengikuti bangsa Indonesia atau manusianya yang ada di Indonesia. Waduh. Tetapi hantu di Cina akan mengikuti orang-orang Cina pemirsa. Ya cara berpakaian, berkomunikasi, bahasa. Waduh. Unik ya. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hantu tiap negara itu beda pemirsa? Dan bagaimana dengan hantu Jawa? Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin episode ke-69 akan membahas hantu secara ruwet ya. Waduh. Mama akan bahas kenapa hantu tiap negara itu beda ya, dan bagaimana hantu yang ada di tanah Jawa ini. Kalau saudara penasaran, jangan skip, siapa tahu bermanfaat ya, siapa tahu bertemu dengan hantu. Amin. Bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya simple ya, skip aja karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana bos ya. Apalagi minta keuangan LPDP. Waduh ya. Oleh karena itu, bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya, skip aja karena kuota internet saudara adalah milik saudara ya. Jangan sampai menghamur-hamurkan. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat episode ke-69, karena Mamang belum jadi presiden, Mamang hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi presiden, atau minimal saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi CEO terkaya termakmur di negeri ini. Ya, Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Amin. Selain itu, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber dan informasi yang berbeda dan agak lain, saudara boleh sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan tidak berbau-bau Mossad, ya, tidak berbau-bau CIA, waduh, tidak berbau-bau company yang bikin kegaduhan, ya, adu domba, waduh. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang menurut Mamang ini bikin keonaran. Mamang sebagai admin otoriter, ya nggak apa-apa, otoriter ini kan channel Mamang. Wah, Mamang akan skip karena channel Mamang ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari wikipedia.com dengan judul artikel makhluk gaib. Waduh. Makhluk gaib atau disebut juga dengan makhluk halus, atau juga disebut dengan makhluk yang tak kasat mata, atau bisa disebut juga makhluk astral. Kalau di tanah Jawa disebut dengan lelembut, atau istilah lainnya dedemit, atau istilah lainnya hantu pemirsa. Waduh.
Makhluk astral atau hantu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh indera manusia, tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Kecuali kalau manusia itu mempunyai luar biasa. Wah, ada manusia yang luar biasa, ada manusia yang bisa mampu melihat makhluk-makhluk tersebut. Nah, mungkin kita sebagai bangsa Indonesia tak asing yang namanya makhluk gaib, makhluk halus, atau dikenal dengan hantu, pemirsa. Waduh. Jadi makhluk halus ini adalah entitas atau makhluk hidup ciptaan Tuhan yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia normal. Ya, tak bisa dilihat oleh manusia normal, pemirsa. Kecuali manusia paranormal. Waduh. Apakah ada manusia yang mampu melihatnya? Ada, pemirsa, yaitu manusia yang mempunyai karunia, keistimewaan, ya, dan kemampuan untuk melihatnya. Atau kita kenal hari ini adalah paranormal, pemirsa. Para artinya di atas, normal di atas manusia, normal, pemirsa. Waduh. Yang termasuk makhluk halus yang kita kenal, ya, atau kita mengenalnya diantaranya adalah jin, setan, iblis, ruh, hantu. Waduh. Termasuk juga malaikat, pemirsa. Dalam budaya tertentu mereka dianggap memiliki kekuatan supranatural. Mereka tidak memiliki jasad fisik seperti manusia. Hidup di dimensi berbeda dan sering dikaitkan dengan hal mistis, supranatural, dan keramat. Kalau mereka dikategorikan makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata. Nah, sedangkan manusia dan hewan dikategorikan adalah makhluk kasar, makhluk yang terlihat, yang bisa diraba. Waduh, dan setiap orang bisa melihatnya. Jadi hewan, manusia adalah makhluk kasar. Sedangkan hantu, jin, iblis, setan, ya, itu dikategorikan dengan makhluk halus, pemirsa, makhluk yang tak kasat mata, yang tak bisa dilihat oleh orang normal, ya, kecuali mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa atau dikenal dengan paranormal. Mungkin saudara tak asing yang namanya hantu, ya. Hantu di berbagai negara sudah dikenal, pemirsa, dan hantu adalah salah satu jenis makhluk gaib, ya, makhluk yang tak kasat mata, pemirsa. Hantu, ya, sudah terkenal ke media sosial, termasuk ke media massa, film-film, sinetron, waduh, dan cerita-cerita baik itu novel atau mungkin cerita fiksi khayalan yang sudah dibuatkan dalam film atau drama, pemirsa. Waduh. Ada yang hantu baik, ada yang hantu jahat, pemirsa. Ada yang hantu menyeramkan, ada yang hantu yang tampan dan cantik, pemirsa. Waduh. Hantu yang berbentuk manusia, ada juga hantu yang berbentuk hewan, ada juga hantu yang berbentuk makhluk fantasi, pemirsa, ya, makhluk di luar manusia dan hewan atau gabungannya, ya. Waduh, mirip dunia fantasi. Waduh. Kira-kira menurut saudara hantu itu ada atau tidak, ya? Mungkin saudara akan bertanya kenapa setiap negara, setiap tempat, setiap zaman, atau juga setiap waktu, waduh, hantunya berbeda-beda, pemirsa. Kita harus mengenal dulu sifat hantu. Sifat makhluk halus yang dikenal dengan hantu, pemirsa. Ternyata hantu ini, ya, adalah hantu mempunyai budaya. Salah satu budayanya adalah meniru tingkah laku manusia, pemirsa. Waduh. Di mana hantu itu berada, hantu akan mempelajari dan meniru sikap manusia, sikap masyarakat yang ada di sana. Baik itu cara berpakaiannya, cara bermasyarakatnya, ya, termasuk tutur bahasa dan katanya. Maka jangan heran ketika hantu merasuki setiap orang. Kalau hantu itu berada di tanah Sunda, maka hantu itu akan berbicara bahasa Sunda, pemirsa. Kalau hantu itu berada di tanah Jawa, ya, dan merasuki seseorang atau berkomunikasi dengan kuncen, maka hantu itu akan berbahasa Jawa, pemirsa, dengan pakaian khas Jawanya, khas di mana masyarakat itu berada, pemirsa. Waduh. Begitu juga jangan heran kalau kenapa di Inggris, ya, hantu itu berpakaian jas. Seperti vampir kan berpakaian jas, ya, necis, pemirsa.
karena hantu di sana meniru masyarakat Inggris pemirsa. Waduh, meniru masyarakat Inggris, cara berpakaian, cara bertingkah laku pemirsa. Waduh. Begitu juga dengan setiap zaman ya. Zaman era Mojopahit tentu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman Mojopahit pakaiannya pakaian kerajaan, tapi zaman sekarang pakaiannya ada pakai jeans, t-shirt ya. Begitu juga dengan hantu pemirsa. Hantu itu akan meniru pemirsa, meniru masyarakat pada masa itu. Jikalau hantu itu lahirnya pada masa era Mojopahit, maka akan meniru ya pakaian Mojopahit pemirsa. Nah, berbicara tentang usia hantu ini tidak diketahui, tapi dalam sumber-sumber kitab suci bahwa yang namanya jin ya, jin, setan atau makhluk halus itu dikategorikan makhluk yang hidupnya panjang pemirsa, umurnya panjang ya, bisa beratus-ratus tahun bahkan beribu-ribu tahun pemirsa. Maka jangan heran kalau kita bisa melihat hantu atau berkomunikasi hantu atau ada orang kesurupan, waduh ya, kita bisa melihat tata bahasanya, cara orang berpakaiannya ya. Kalau berpakaiannya pakaian era-era Mataram kuno, waduh, kemungkinan hantu ini ya pertama kali hidupnya pada masa Mataram kuno pemirsa, dan mempertahankan tradisinya sampai sekarang. Waduh. Hantu ini adalah suka meniru, termasuk meniru seseorang, individu pemirsa. Waduh. Jangan heran kalau ada istilah roh bergentayangan. Itu sebenarnya bukan rohnya yang bergentayangan ya, walau alam. Tapi kemungkinan itu adalah hantu yang berubah wujud dan meniru orang yang sudah meninggal tersebut pemirsa. Maka ada istilah kalau ada kecelakaan di suatu tempat ya, di mana kecelakaan itu selalu ada penampakan pemirsa. Waduh, ada penampakan orang yang meninggal, penampakan orang yang kakinya buntung, ada kepalanya putus tapi bisa hidup. Karena dahulu ada kecelakaan di mana korbannya ya kepalanya putus, tangannya putus. Waduh. Nah, hantu yang ada di sana meniru pemirsa. Waduh. Jadi hantu ini meniru ya, sekehendak hati meniru. Setelah meniru korban, hantu ini ingin berinteraksi dengan mereka, dengan kita pemirsa, dengan penampakan korban tersebut. Waduh. Jadi itulah yang dikenal dengan penampakan. Penampakan di sini adalah hantu yang menyamar atau menyarup, mencolok putra, mencolok putri orang yang sudah meninggal pemirsa. Bahkan hantu pun bisa meniru ya perawakan hewan pemirsa, meniru harimau, meniru kucing, meniru ular pemirsa. Waduh. Bahkan hantu pun meniru campuran ular. Maka jangan heran ada ular ya bertubuh manusia ya, ular bertubuh putri cantik pemirsa. Ya itulah ya sifat hantu, ingin meniru pemirsa, bahkan ingin menggabungkan ya perawakan tersebut. Waduh. Jadi intinya kalau hantu itu hidup di tanah Jawa, hantu itu akan meniru kebudayaan, kepercayaan, tingkah laku masyarakat di tanah Jawa. Oleh karena itu, bentuk hantu di tanah Jawa tentu akan berbeda bentuk-bentuk penampakannya dengan hantu yang ada di UK, Inggris ya. Waduh, aku bangga menjadi warga Inggris. Baik tata bahasanya ya, cara penampakan pakaiannya ya, juga kegiatan spiritualnya pemirsa. Waduh, akan berbeda dengan hantu yang ada di Persia, Iran, akan berbeda dengan hantu yang ada di Yahudi Israel pemirsa. Waduh. Begitu juga hantu Jawa akan berbeda dengan hantu yang ada di tanah Sunda, akan berbeda dengan hantu yang ada di tanah Batak, Sumatera Utara, akan berbeda dengan hantu yang ada di Bali, di Lombok, di Sulawesi. Maka jangan heran kalau di Indonesia mengenal pocong, kuntilanak, genderuwo. Mereka tidak dikenal di Australia pemirsa, tak dikenal di Amerika. Karena di Amerika tak mengenal yang namanya pocong pemirsa, karena hantunya juga berbeda. Mungkin hantunya hantu palak di sana. Waduh. Berdasarkan sejarah dan legendanya, nenek moyang kita mengenal hantu loh. Waduh.
termasuk bangsa Nusantara ya. Bangsa Nusantara yang kita kenal hari ini bangsa Indonesia, dari Aceh sampai Merauke ya. Mereka mengenal yang namanya hantu atau makhluk halus dengan istilah-istilah lain. Kalau di Jawa kita mengenal dengan dedemit, lelembut, memedi ya, apalagi macam-macam namanya. Bahkan ada tingkatan-tingkatannya pemirsa. Waduh, bahkan ada ya peta khususnya di mana dia berada. Waduh. Dan tercatat ya, terdokumentasikan oleh orang-orang zaman dahulu, termasuk didata oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Bahkan ada yang menjadi pegawai kerajaan Nusantara pemirsa ya, pasukan khususnya kerajaan Nusantara, baik itu kerajaan Mojopahit, Mataram Islam ya, Demak, bahkan kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Pajajaran ya, Galuh dan Mataram kuno pemirsa, termasuk Sriwijaya. Waduh. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel jenis-jenis makhluk halus, ditulis oleh tim Historia edisi 23 Juni 2024. Clifford Geertz ini adalah seorang antropolog ya, kebangsaan Belanda yang khusus meneliti tentang hantu di tanah Jawa dan Bali. Berkat tulisan Clifford Geertz ini ya, kita mengenal banyak hantu pemirsa ya, terutama hantu-hantu yang ada di tanah Jawa dan Bali, baik itu hantu zaman old ya, zaman dulu, zaman kuno, Jawa kuno, atau hantu zaman now pemirsa. Clifford Geertz dikenal sebagai antropolog yang menerbitkan karya-karya penting tentang Jawa dan Bali. Pada tahun 1950-an, dia melakukan penelitian di Mojokuto, nama samaran untuk Pare. Pare ini berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tak jauh dari Kota Batu. Dari hasil penelitian itu, menghasilkan karya yang paling terkenal, yaitu The Religion of Java, ya, tahun 1960-an, yang diterjemahkan menjadi Abangan Santri Priai dalam Masyarakat Jawa, Translatan tahun 1983. Dalam buku tersebut, Geertz mengklasifikasikan masyarakat Muslim di Jawa ke dalam 3 macam, yaitu abangan, santri, dan priai. Di samping itu, yang menarik dalam buku tersebut, Geertz juga menguraikan jenis-jenis makhluk halus. Waduh, makhluk yang tak kasat mata yang diyakini oleh masyarakat Jawa. Geertz akhirnya ya mendokumentasikan berbagai jenis makhluk halus Jawa ya, dan juga tingkatan-tingkatan makhluk halus. Waduh. Yang pertama adalah memedi. Apa itu memedi? Memedi adalah jenis makhluk halus yang suka menakut-nakuti. Di antara jenis memedi antara lain adalah jerangkong, berbentuk kerangka manusia, wedon, jenazah berkain kapan, atau kita kenal dengan pocong pemirsa. Waduh, dulu namanya wedon ya, sekarang namanya pocong pemirsa. Lalu ada banaspati, berjalan di atas kedua tangannya sambil mulutnya menyemburkan api. Kepalanya terletak pada tempat alat kelaminnya. Waduh, dan berjalan dengan kaki. Waduh, kebayang ya, kepalanya ada di tempat kelaminnya. Waduh, dan berapi-api. Itulah yang dikenal dengan banaspati pemirsa. Lalu ada Jims. Jim ya, Jims. Waduh, dibacanya Jims. Jims adalah hantu Islam. Waduh, atau dikenal dengan jin Islam. Waduh, atau makhluk halus yang taat beribadah kepada ajaran Islam. Lalu ada dikenal dengan Piscis. Piscis adalah hantu anak yang sewaktu meninggal tak punya orang tua, sehingga mencari orang yang sudah berumah tangga untuk menumpang di rumahnya. Ada Uil. Uil adalah hantu bekas laskar Bugis. Lalu ada setan gundul ya. Kepalanya gundul, memiliki kuncung. Kalau setan gondrong namanya ya, setan punya gondrong pemirsa. Kalau setan gundul ya tak punya rambut tuh. Lalu ada sundel bolong. Nah, sundel bolong adalah punggungnya bolong, tertutupi rambutnya yang panjang.
yang kita kenal dalam filmnya Susana pemirsa. Waduh, Susana, ye. Lalu ada genderuwo, yaitu jahil, bisa mengubah dirinya jadi orang yang kita kenal. Waduh. Dan ada juga yang dikenal dengan kuntilanak pemirsa. Siapa tuh kuntilanak? Ya kuntilanak adalah kebalikan dari genderuwo. Kalau genderuwo ya hantunya laki-laki, kalau kuntilanak hantunya perempuan pemirsa. Tingkatan kedua yaitu lelembut. Waduh, ada memedi, ada lelembut. Nah, apa itu lelembut? Lelembut yaitu makhluk halus atau hantu yang suka merasuki orang sehingga membuat korbannya kesurupan. Ada juga yang membuatnya sakit, gila, bahkan meninggal dunia. Waduh, yang suka kesurupan itu namanya lelembut pemirsa. Makhluk ini suka digambarkan bermacam-macam. Yang paling dekat adalah menggambarkan roh-roh nenek moyang pemirsa. Waduh. Tingkatan yang ketiga adalah tuyul. Nah, tuyul tak asing bagi kita pemirsa. Tuyul adalah makhluk halus berwujud anak kecil berkepala gundul yang memberikan kekayaan kepada pemiliknya. Yang keempat adalah dedemit. Dedemit yaitu makhluk halus penunggu tempat-tempat keramat. Ia menerima permohonan orang dengan kaul dari kekayaan hingga jodoh. Jika permohonannya terkabul tetapi ia lupa menunaikan kaulnya, biasanya berupa tumpeng yang diserahkan ke kuncen, maka dedemit akan menagih janji dan datang dalam rupa-rupa ya macam-macam. Ada seekor ular hitam, ada babi ngepet ya, ada juga berbentuk yang lain pemirsa. Nah, dedemit inilah yang kita kenal hari ini sebagai makhluk untuk persugihan pemirsa. Jadi kalau zaman sekarang orang datang meminta ke dedemit ya untuk memberikan kekayaan. Nah, makhluk halus yang bisa memberikan kekayaan jenisnya adalah dedemit pemirsa. Dan bentuknya macam-macam. Ada babi ngepet yang kita kenal. Waduh. Nah, kekuatan dedemit adalah mempunyai sebuah kerajaan pemirsa. Waduh. Dan ingatlah, kalau kita sudah berjanji dan mengadakan perjanjian atau mendapatkan imbalan dari dedemit, maka suatu saat saudara akan ditagih janjinya. Salah satu janjinya, salah satu bayarannya bagi dedemit adalah tumbal pemirsa. Waduh. Yang terakhir adalah yang kelima yang disebut dengan dahyang. Dahyang yaitu roh pelindung yang menetap di suatu tempat. Ia menerima permohonan orang dan sebagai imbalannya menerima persembahan sesajen. Dahyang biasanya tokoh yang sudah meninggal seperti pendiri desa atau orang yang pertama membuka lahan. Nah, dahyang ini berbeda dengan dedemit ya. Dahyang ini adalah kalau dahulu dikenal dengan dianggap sebagai jelmaan para dewa pemirsa, jelmaan roh nenek moyang yang melindungi warga atau masyarakat di suatu daerah pemirsa. Jadi makhluk halus yang terkenal dengan dahyang adalah makhluk halus penjaga pemirsa, makhluk halus yang mengayomi manusia, makhluk halus yang melindungi manusia pemirsa. Dikutip dari historia.id dengan judul artikel menghitung lelembut di Jawa. Ada sebuah suluk. Suluk ini adalah catatan bersair pemirsa. Ya mirip-mirip kitab tapi ada sairnya pemirsa. Waduh. Suluk ini memuat nama-nama dahyang, yaitu makhluk halus penjaga pemirsa. Waduh, makhluk halus yang dahulu yang sampai hari ini dikenal dengan nenek moyang atau dikenal dengan kita kenal kalau zaman dulu adalah bagian dari para dewa pemirsa. Roh penunggu atau pelindung daerah-daerah di Jawa. Di Jawa ya ternyata dalam sejarah dan legendanya itu dijaga secara gaib oleh para dahyang. Siapa dahyang di daerahmu? Waduh, ditulis oleh Aryono, edisi 29 Juni 2024. Mohon dimaafkan, hamba hendak menghitung makhluk halus di Nusa Jawa yang menjadi penjaga di setiap kota. Para raja makhluk halus, besar kegunaannya jika bisa mengingatnya satu persatu. Mampu untuk menolak ilmu hitam, bisa dibuat membantu kesembuhan yang sakit karena guna-guna.
pohon dan tanah yang angker akan jadi tawar. Waduh. Itu merupakan bait pembuka dari 26 bait yang ada di dalam suluk. Nama suluknya adalah suluk pelencung. Suluk ini sudah lama tak dilantunkan. Dituliskan pada era Sultan Agung. Suluk ini dilagukan dengan sinom. Mungkin saudara ya sudah tahu sinom ya. Kalau saudara belum tahu sinom, ya bagaimana lagu sinomnya? Ya, putar aja YouTube ya. Ketik sinom suluk pelencung. Itu berarti ditujukan kepada Sunan Giri sebagai wali tertua, ujar Herman Sinu Janutama, seorang peneliti manuskrip kuno dari Yogyakarta. Menurut Pak Herman, suluk pelencung diciptakan dengan tujuan agar setiap orang yang melakukan perjalanan dapat mengetahui ya siapa nama dahyang atau penunggu makhluk halus di suatu tempat tersebut, roh penunggu dan pelindung suatu tempat tersebut, tempat yang akan dilewatinya. Waduh, ternyata ya makhluk halus atau dikenal dengan dahyang sudah dipetakan pada masa era Mataram Islam atau jauh sebelum Mataram Islam berdiri, pemirsa. Dan pada masa Mataram Islam itu ditulis dalam sebuah suluk pelencung. Setiap orang yang hendak bepergian ya ke suatu daerah harus mengenal dulu ya, selain masyarakatnya, masyarakat makhluk kasar atau manusia, juga harus mengenal masyarakat makhluk halusnya atau dikenal dengan dahyang, siapa pemimpin di daerah tersebut. Maka jangan heran orang-orang zaman dahulu selalu selamat dalam perjalanan, selalu tahu kemana dia akan melangkah pergi. Waduh. Bahkan ketika memasuki area yang wingit atau agak angker-angker ya, mereka tidak disesatkan, apalagi terkena bencana. Karena sebelum memasuki ya, orang-orang zaman dahulu membuat sebuah ritual yang dikenal dengan permisi, pemirsa. Waduh, permisi. Wah. Nah, kalau zaman sekarang ya dianjurkan kalau kita bepergian ke suatu tempat untuk mengucapkan kata basmalah atau assalamualaikum, pemirsa. Beberapa makhluk halus atau lelembut dan daerah kekuasaannya diidentifikasi dalam suluk pelencung. Misalnya Pacitan. Pacitan dijaga oleh dahyang bernama Sidakare. Lalu Magetan. Nah, Magetan dijaga oleh dahyangnya Endra Yaksa. Lalu Lamongan. Lamongan dijaga oleh dahyangnya Carub Bawor. Lalu Blora. Blora dijaga oleh makhluk gaib dahyang bernama Si Lancuk. Lalu Semarang dijaga oleh Barat Katiga. Magelang dijaga oleh Ki Samahita. Pekalongan dijaga oleh Ki Guntur Geni. Brebes dijaga oleh Dadung Gauk. Cirebon dijaga oleh Setan Kabiri. Pajajaran atau Jawa Barat ya dijaga oleh dahyang Si Karebeg. Lalu Betawi atau Batavia atau kita kenal dengan Jakarta dijaga dahyangnya oleh Sapuregel. Dan Subang dijaga oleh Si Lowar. Waduh. Hingga hari ini hanya ada 2 naskah suluk pelencung yang bisa terlacak. Keduanya disimpan di Museum Sono Budoyo Yogyakarta dengan kode SK104 dan SK158. Mungkin saudara tak asing ya, dahyang-dahyang ini menjaga-jaga tempat. Ada dahyang Merapi ya. Ada dahyang Pantai Selatan ya. Termasuk juga Semar ya, Semar Petruk Gareng itu disebut juga dengan dahyang, pemirsa. Meskipun zaman dahulu dikenal legendanya suka mengganggu orang ya, menjahili orang atau membuat musibah kepada manusia, pemirsa. Waduh. Berkat Wong Persia, waduh, dan juga Sunan Kalijaga, Semar, Petruk, Gareng ya, dan juga Togog akhirnya insaf dan menjadi dahyang di tanah Jawa, pemirsa. Saudara penasaran dengan cerita Semar, bahwa dahulu Semar adalah salah satu makhluk yang paling ditakuti?
dan sekarang menjadi dahyang penjaga manusia. Waduh, saudara bisa menyimak ya episode kemarin pemirsa, di episode ke-68. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Hak Hidup Makhluk Halus. Waduh. Orang Jawa meyakini adanya makhluk halus yang mengganggu, tetapi juga ada yang membantu. Ditulis oleh Henry F. Isnaini, 31 Agustus 2024. Waduh, ternyata makhluk halus pun ya ada hak hidupnya ya, hak asasinya pemirsa. Waduh, mirip-mirip dengan manusia. Memasuki ruang auditorium gedung 4 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, bau hio menyengat bercampur aroma melati yang ditaruh di setiap kursi. Acara promosi Dr. Sunu Wasono pada 22 Desember 2015 agak menyeramkan. Waduh, sang calon dokter pun mengenakan pakaian hitam dan blangkon, mirip-mirip Jawa kuno. Kajian ini, kata Sunu, menunjukkan bahwa cerita lelemut memperlihatkan adanya kepercayaan orang Jawa tentang kematian, juga keberadaan dan keterlibatan lelemut dalam kehidupan manusia. Dari sekian banyak jenis lelemut, dia hanya mengkaji 2 cerita, yaitu arwah gentayangan dan genderuwo. Keyakinan yang sudah mendarah daging tentang lelemut pada masyarakat Jawa dijadikan sumber inspirasi dan penciptaan para penulis. Oleh karena itu, muncul cerita tentang orang yang mencari kekayaan melalui bantuan lelemut atau persugihan. Cerita lelemut yang gemar menyesatkan manusia, cerita tentang lelemut yang menculik manusia, cerita tentang arwah bergentayangan dan sebagainya, ujar Suhu yang mengajar sastra Indonesia di FIB UI ya. Prapto Yuwono, pengajar di program studi sastra Jawa Universitas Indonesia, menegaskan bahwa orang Jawa percaya makhluk halus karena punya rumusan bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan, baik yang terlihat maupun tidak, memiliki hak hidup. Karena mereka sama-sama hidup di alam semesta, maka mereka boleh saling membantu, saling menyapa. Bentuk sapaan ini misalnya memberikan sesajen. Sudah pasti jika seorang yang memiliki niat apapun, baik ekonomi atau kekuasaan, dan sedemikian besar niatnya, maka dia akan berpikir untuk melibatkan makhluk lain tersebut. Manusia meminta bantuan kepada makhluk halus antara lain Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Tuyul, Dedemit, dan Dahyang. Sedangkan jenis makhluk halus lain justru mengganggu seperti memendi dan lembut. Menurut antropolog Niels Bohr dalam bukunya Alam Gaib dihuni oleh segala macam makhluk halus yang maksud dan kekuatannya bisa bermanfaat maupun merusak, tetapi yang bisa dipastikan adalah bahwa kekuatan mereka mempengaruhi dunia nyata kehidupan. Waduh. Oleh karenanya, orang kemudian terpikat untuk mendapatkan berkah dari mereka yang dapat melindungi atau mengembangkan potensi batin mereka. Tulis Neil Mulder dalam bukunya Ruang Batin Masyarakat Indonesia. Namun menurut sejarawan Ong Hok Ham dalam bukunya Dari Soal Priai sampai Nyi Blorong, bantuan makhluk halus seperti tuyul dan Nyi Blorong untuk mendapatkan kekayaan dinilai negatif oleh orang Jawa. Sebaliknya, orang Jawa menilai positif raja-raja Jawa dahulu ya berkoalisi dengan makhluk-makhluk gaib dahyang seperti Nyai Roro Kidul atau Sunan Lawu yang rohnya dipakai oleh roh-roh Jawa, raja-raja Mojopahit. Jadi yang namanya lelembut atau makhluk halus sudah dikenal oleh masyarakat Jawa atau juga masyarakat Nusantara. Bahkan masyarakat Jawa membagi ya tingkatan-tingkatan, bahkan ya membuat peta. Peta-peta di mana makhluk itu berada pemirsa. Waduh, dan apa yang kita lakukan? Waduh, ternyata makhluk-makhluk halus sudah ada dalam kehidupan mereka ya, kehidupan masyarakat Jawa. Yang notabene ada yang baik, ada yang jahat, bahkan ada yang bisa diajak kerjasama pemirsa. Waduh.
Konon dengan makhluk halus itulah ya peradaban Nusantara ada pemirsa. Waduh. Peristiwa-peristiwa di Nusantara ada pemirsa. Waduh, seperti peperangan, pembangunan candi ya. Dan juga sebagai salah satu kehidupan di masyarakat untuk mengetahui mitigasi bencana pemirsa. Maka jangan heran setiap gunung berapi dan tempat-tempat yang notabene mengandung bencana seperti Gunung Merapi itu pasti ada yang namanya kuncen pemirsa. Masyarakat zaman dahulu atau mungkin zaman sekarang juga ya masih percaya kepada kuncen daripada ke BMKG pemirsa. Jikalau menurut BMKG gunung akan meletus dan masyarakat harus berevakuasi, nyatanya ya mereka tidak akan bergerak kalau tidak ada suruhan dari Pak Kuncen pemirsa. Dan Kuncen adalah orang yang berkomunikasi dengan dahyang penjaga tempat tersebut. Karena memang manusia mempunyai keterbatasan, mirip halnya dengan hewan. Hewan ya meskipun tak sesempurna manusia, tapi mereka mempunyai keistimewaan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk halus. Menurut Islam kan tidak sempurna, tapi mereka mempunyai keistimewaan. Salah satunya ya bisa mendeteksi bencana pemirsa. Dan mereka berkomunikasi dengan kuncen. Dengan kemampuan makhluk halus itulah mengetahui gunung ini aman atau tidak. Itu dikomunikasikan dengan kuncen dan kuncen mengkomunikasikan dengan masyarakat pemirsa. Maka jangan heran ya masyarakat zaman dahulu tinggal di tempat-tempat ya rawan bencana seperti gunung berapi, gempa bumi, ternyata mereka bisa hidup ya aman-aman saja pemirsa. Ya mereka tahu kapan ada bencana, mereka tahu kemana harus pergi. Waduh, bahkan mereka tahu bentar lagi sungai ini akan meluap dan terjadi longsor. Waduh, dari mana mereka tahu? Pada zaman dulu tidak ada BMKG. Salah satunya adalah dari fenomena alam. Yang kedua dari ya makhluk halus atau dikenal dengan dahyang penjaga bumi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah ya kenapa hantu itu ada pemirsa. Hantu menurut orang, sebagian orang tak nyata, imajinasi atau fantasi pemirsa. Waduh. Namun sebagian orang percaya hantu itu ada. Hantu menurut Mamang itu ada pemirsa. Lelembut, makhluk halus, makhluk gaib itu ada pemirsa. Cuman mereka tak terlihat ya, hanya dilihat oleh orang-orang tertentu.